Haleluya. Selamat sore para jemaat kasih Tuhan. Kita kembali beribadah di tempat ini. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan satu minggu berjalan lagi di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan melalui penyembahan kita, melalui pujian kita pada kami. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, membawa segala pujian kami, membawa segala syukur kami kepada Tuhan. Sebab Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah memulihkan kami, Engkau yang telah menyembuhkan dan memberkati setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, pada sore hari ini kami memberikan syukur, pujian kami, sembah kami kepada-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hormat bagimu Tuhan, Kau yang layak ditinggikan Yesus. Haleluya. Mari bawa syukur, mari bawa sembahmu kepada Tuhan. Pujian dan syukur
terus mendedikasikan hidup kami seutuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Seumur hidup kami mau terus menjadi alat kesenangan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Berkatilah ibadah kami. Biarlah setiap puji-pujian kami boleh berbau haleluya. Biar setiap jemaat-jemaat yang sedang berjalan Tuhan tibakan di tempat ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka kemenangan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kerobosan yang boleh terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Boleh kembali dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita ada, hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Bila kita mau menikmati baiknya, kita mau menikmati kasih-Nya, dan kita menikmati kuasa-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kita untuk bisa mengikuti terus berada di dalam firman. Amin. Satu Allah,
tetapi Yesus. Puji Tuhan, silakan kembali dulu ibu saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman yang akan menjadi makanan rohani bagi kita, makanan yang benar-benar sehat bagi gizi rohani kita. Maka dari itu siapkan hati kita untuk menerima kebenaran itu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati firman, kami mau menikmati pribadi-Mu Tuhan. Jamahlah hati kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin menikmati pribadi. Kami rindu menikmati pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Bye.
Kami bawa sembah kami Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan memenuhi di tempat ini, memenuhi pribadi setiap pribadi di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami menikmati Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kami mau menikmati isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang kami nyampaikan firman. Tuhan urapi, Tuhan sampaikan apa yang ingin menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Berkatilah juga setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, sama seperti kami membawa tanah hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk setiap ditaburi dengan benih-benih kebenaran daripada firman, dan benih itu akan bertumbuh berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Dan kehidupan kami pun diubahkan semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kuasai tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami. Kami tolak segala kuasa yang mencoba mengambil firman di dalam setiap hati kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan perkataan-Mu yang sampai dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali dulu. Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Pendeta. Saudara, kalau kita sedang baca firman, terus firman itu mengatakan sesuatu yang berbau berkat, saudara, hati kita berbunga-bunga. Amin. Amin. Iya, senang banget. Rasanya mau pengen baca seterusnya. Ya, seperti ayat ini, saudara. Kita baca sama-sama ya. Kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Haleluya. Sudah dapat Yeremia 29 ayat berapa itu? Kata pilih 11. Oke, lebih terang atas saya kalau ini ya. Kita baca ya sama-sama. Ada kesempatan dalam rumah Tuhan, kita akan baca Alkitab ayat-ayat firman Tuhan secara bersama-sama. Oke, satu kesempatan yang mulia, saudara. Kalau kita beribadah itu, kita bisa kumpul, berfellowship dengan teman-teman, dengan saudara-saudara seiman, lalu kita berdoa bersama, bernyanyi bersama. Itu satu hal yang indah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-9. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya ulang. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu firman Tuhan. Perkataan Tuhan untuk umat-umat Tuhan. Amin. Untuk saya. Saudara mau? Saudara mau? Ini buat kita semua. Janji Tuhan, rancangan Tuhan buat orang-orang percaya adalah damai. Orang kalau menikmati damai bukan berseri-seri, amin. Kalau sudah ada yang gak enak langsung cemberut. Tapi ingat, rancangan Tuhan adalah damai sejahtera buat saya dan saudara. Kalau kita baca ayat ini senang banget ya. Jadi anak Tuhan itu selalu hidup diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kok lesu aminnya? Amin. Mau selalu diberkati Tuhan? Oke. Tapi kita dampingi ayat
bagian setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita mendampingi ayat ini, saudara, dengan Mazmur pasal 39. Kita baca lagi sama-sama ayat ini, saudara. Mazmur 39 ayat yang ke-12. Ya, kita baca. 2, 3. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegap. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Kalau kita sudah mulai baca ayat ini, rasanya sejahtera kita mulai menurun. Saudara, ayat ini mengatakan Tuhan menghajar seseorang dengan hukuman. Kalau sudah ngomong sama hukuman ini, rasanya mau merengut di kita. Ya, tadi muka berseri-seri, kalau sudah bicara tentang hukuman, udah mulai kecut muka kita. Saudara, kita mau perhatikan. Ya, umat Tuhan memperhatikan tentang apa perkataan Tuhan. Di lain pihak Tuhan katakan ada damai sejahtera sepenuh dari Tuhan buat orang-orang yang percaya, oke. Tapi di satu pihak, saudara, ada hukuman yang Tuhan siapkan bagi setiap orang sesuai dengan kesalahan. Loh, kalau begitu, katanya Tuhan baik, kenapa Tuhan harus menghukum? Ini yang perlu kita perhatikan, supaya apa? Ya, supaya kita menjadi lebih baik tentunya. Kalau seseorang diramu dengan makanan yang terus membahagiakan saudara, seringkali seseorang lupa ada satu pihak, ada sesuatu yang tidak nyaman. Yang justru yang tidak nyaman itu membuat kebaikan. Tahu obat? Siapa pernah minum obat? Hebat. Di sini tidak pernah ada obat hebat. Saya mau ngomong obat itu pahit. Coba deh nanti pulang minum, cari obat itu pahit. Lah karena ada yang nyatakan. Semua nggak pernah minum obat. Saya mau ngomong obat itu pahit. Tapi kata dokter obat itu bisa menyembuhkan. Kita mau ada beberapa hal yang kita mau pelajari dari kitab Kejadian. Tengok kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Di sini ada firman yang kita mau baca ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Kejadian 3 ayat yang ke-23. Perhatikan ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara,
siapa itu. Terus ada satu perintah. Semua buah dari pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi jangan buah dari pohon yang ini. Gitu ya. Satu waktu melihat kenyataan bahwa buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan itu sepertinya lebih baik, menarik, ya, tergoda manusia ini. Akhir ceritanya, saudara, buah yang dilarang Tuhan itu diambil, dimakan, dinikmati pula sama pasangan. Dari itulah, saudara, mulai muncul ketidaktaatan di hadapan Tuhan. Ketidaktaatan adalah dosa. Tuhan tahu ya, kan Tuhan tidak ada yang ada cuma ulah, menjajak ngobrol. Nanti akhirnya kalau kita baca di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya pula kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Perhatikan ayat ini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat. Akibat dari satu ketidaktaatan ini, saudara, membuat mereka ada rasa malu. Betul? Apa yang suruh dia bikin cawan dari kain arang? Ada yang suruh. Tapi dirinya sendiri sudah mulai sadar. Malu nih kita. Yang kedua, waktu Tuhan berjalan dalam hidup, terdengar langkah Tuhan, mereka akibat dari kesalahan, akibat dari ketidaktaatan, akibat dari dosa, malu. Ada cerita begini. Ada seorang pedagang, pedagang ini berjualan dengan menggunakan satu alat yang namanya timbangan. Bertahun-tahun dia lakukan dengan ukuran yang dia sudah tentukan. Satu ketika, saudara, ada pedagang lagi yang membeli barang dari pedagang yang tadi. Beli barang ya dengan tentunya dengan timbangan yang sudah ditentukan dengan pedagang yang tadi. Dibawa pulang. Satu ketika, saudara, pedagang pertama ini beli barang kepada pedagang yang kedua. Dia beli barangnya ya, dengan timbangan, tahu nggak? Ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan benda
gula 1 kilo, ya. Dia beli barang itu 1 kilo bawa pulang. Ketika dia menimbang barang yang dijual kepada yang lain, dia pakai timbangan gula 1 kilo yang dibeli dari pedagang pertama. Paham cerita saya? Atau ketika pedagang pertama ini beli kepada pedagang yang kedua, ya, waktu beli dia bawa pulang. Pedagang yang pertama dia timbang dong. Barang yang dia beli dari pedagang yang kedua. Kok nggak sampai 1 kilo? Dia merasa ditipu. Tadi kan saya beli 1 kilo. Kenapa saya bilang di timbangan saya nggak jadi 1 kilo? Marah dia sudah. Dia balik lagi kepada pedagang yang kedua. Saya beli barang ini 1 kilo. Kenapa setelah saya pulang ke rumah saya bilang nggak sampai 1 kilo? Oh, marah-marah dia sudah. Bapak yang kedua bilang, Pak, saya punya barang ini dengan berat barang yang Bapak jual tadi. Saudara, ketahuan deh salahnya. Siapa yang curang? Siapa yang curang? Kesalahan mau disembunyiin kapan? Suatu saat muncul. Benar nggak? Walaupun dia sudah bertahun-tahun melakukan hal yang satu saat akan muncul. Akhirnya apa sejarah si Bapak ini diperhatikan? Dengan apa? Dengan perbuatan. Jangan bikin curang ya. Jangan bikin curang. Jangan bikin curang saja. Ya, pasti ketahuan. Dan dari ketidaktaatan itu, saudara, ada dan Hawa di ayat yang ke-23 diusir dari tempat di mana dia duduk di tempat Tuhan. Akibat dari ketidaktaatan ada dan Hawa diusir dari Kejadian pasal yang ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Pasal yang sama di ayat yang ke-11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi ini dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Peristiwa yang Tuhan melihat bumi sudah rusak. Rusak kenapa? Bukan karena erosi. Bumi rusak, penuh dengan kejahatan. Manusianya sudah rusak. Manusianya jahat di mata Tuhan. Manusia kan diciptakan
akan memusnahkan mereka. Diciptakan, dijaga, dipelihara, dan saat ini Tuhan bilang, aku akan memusnahkan mereka. Saudara, ini hukum yang diterima oleh Adam dan Hawa. Hukumannya apa? Yang kedua, di zamanmu hukuman mereka apa? Nah, saudara, kita tahu bukan cuma diberikan damai sejahtera, tapi kita harus perhatikan ada hukuman. Ya, ini perlu kita pelajari. Yang ketiga, di masa kerajaan Israel. Ya, Israel itu ada 12, diambil dari anak-anak Yakub yang akhirnya namanya Israel. Dan 12 suku ini menjadi kerajaan dan terpecah menjadi dua, ada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kenapa terpecah? Dan pecahnya itu di masa Raja Salomo. Yang tahu Raja Salomo itu menulis kitab banyak dari sini. Kenapa? Raja yang terkenal hikmatnya, pandai bijak, terpecah kerajaan itu di masanya. Alasannya saudara, karena Salomo sudah berubah. Ya, dia mengambil banyak istri dari orang asing sehingga membawa dirinya untuk menjadi penyembah berhala. Disitulah saudara hukuman. Kerajaannya pecah, dan setelah itu saudara, kerajaan yang utara sudah terpecah, yaitu dikalahkan. Kalau kita belajar sejarah, itu sudah dikalahkan oleh Raja Asyur. Yang dua lagi yang suka disebut Yehuda dibawa kepada pembuangan. Ya, di mana? Di Babel. Kenapa terus terjadi ini? Katanya umat Allah, umat pilihan Allah harus mengalami pembuangan, harus mengalami penderitaan, harus mengalami hukuman. Penyebabnya kesalahan mereka, mulai tidak taat kepada Tuhan, mulai merubah iman, mulai percayanya, mulai kesetiaannya kepada Tuhan. Akhirnya muncul hukum. Jadi saudara, umat Tuhan itu, kalau kita lihat dan belajar dari 3 kejadian dan bisa saja terjadi hukuman juga di antara kita. Kita memperhatikan dari ketiga kekerasan. Ketika Allah mau menghukum umat, Tuhan itu masih kita kasih tanda kutip yang besar bahwa God is Dia Allah yang Dia Allah yang penuh dengan apa buktinya? Ketika Allah mau memusnahkan manusia, Allah itu beri kesempatan yang cukup panjang, saudara.
Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal yang 5 yang saya baca, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Umurnya berapa? 500. Dan di pasal berikutnya, saudara, bahwa kehidupan manusia ada dalam kondisi rusak. Artinya bahwa keluarga daripada Nuh ini sudah ada dalam situasi di mana sekelilingnya adalah rusak. Tapi pasal yang di dalam pasal yang ke-6 dikatakan ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Artinya saya di tengah-tengah keadaan yang rusak, tapi satu keluarga ini tetap takut akan Tuhan. Kita baca lagi di ayat yang ke berapa itu? Pasal 7. Pasal 7 ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Nah, tadi umurnya berapa yang dibaca pertama? 500 ya. 500 ya, hidup bersama dengan orang-orang yang rusak. Akhirnya di pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-8, Nuh disuruh membuat bahtera. Ya, apa tujuannya di atasnya lagi? Karena Allah ingin memusnahkan semua yang ada di bumi. Singkat cerita, di umur 600 Nuh masuk. Jadi saudara, ada jangka waktu berapa? 100 tahun saudara. Jangka waktu 100 tahun antara Nuh ya, yang katanya tadi sudah mulai hidup dalam keadaan yang rusak, terus disuruh membuat bahtera karena untuk apa ya keselamatan lah ya. Karena Tuhan siapkan bahtera ini, nanti akhirnya siapa yang mau akan masuk itu. Umur 600. Artinya 100 tahun kemudian baru hubungan itu terjadi. Datangnya air bah yang menutupi seluruh bumi. 100 tahun sudah adalah masa kesempatan sebenarnya. Ya? Adalah masa anugerah. Di mana ada orang-orang yang mau selamat, ayo silakan masuk bahtera. Tapi pada kenyataannya apa saja? Hanya satu keluarga bersama dengan binatang bawaan. Dan memang disuruh ya, disuruh. Hanya satu keluarga. Ada berapa orang? Ada yang tahu? 8 orang bersama binatang-binatang. Hanya mereka. Bayangkan saudara, 100 tahun kesempatan Tuhan berikan. Mau ada yang baik, mau ada yang berubah, atau mau masuk ke dalam bahtera. Masa pembuangan, ya, itu juga butuh ratusan tahun. Setelah pecahnya kerajaan itu, ratusan tahun mereka dibuang ke Babel. Ada masa menunggu, ada masa anugerah, ada masa kesempatan yang diberikan Tuhan. Jadi hubungan itu sebenarnya ada langkah terakhir Tuhan kerjakan buat orang yang gak mau berubah.
Jahatnya di mana Tuhan? Nggak ada. Kenapa saya bilang nggak jahat? Sudah dikasih waktu, sudah dikasih kesempatan. Kalau jahat sudah, sekarang salah, sekarang dihukum. Tapi Tuhan tidak. Awal, waktu dia mau diusir, harus pergi dari tanah Eden. Tuhan nggak biarkan dia memakai jawat dengan rajutan daun pohon ara. Tuhan berikan yang better atau the best. Apa? Dikasih yang terbaik sudah. Ya dia Pak. Untuk pelihara dalam perjalanannya. Kalau daun pohon ara kan cuma sementara. Oke? Ada kesempatan. Ada periode kekurangan. Ada periode anugerah yang Tuhan berikan sebelum hukuman itu terjadi. Setelah kita mendengar dan membaca, bukan hanya damai terus, tapi kita perlu ada hukuman. Ini perlu kita perhatikan, ya. Lebih baik kita dihukum di dunia ini selama hidup daripada kita mendapat hukuman yang kekal di sana. Betul? Kalau sekarang saudara-saudara, setelah kita mendengar firman Allah, ya, kita mau mengerti sekarang. Walaupun saudara, Tuhan punya janji yang luar biasa. Tuhan akan selalu memberikan damai sejahtera. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ada hukuman yang Tuhan bisa kerjakan. Tuhan beri berkat, iya. Tuhan beri rezeki melimpah, iya. Tapi ingat saudara, ayat ini bilang, Mazmur 39, coba ulang lagi. Mazmur 39, ayat yang ke-12. Ya, engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan juga dalam hukuman. Tuhan punya tujuan. Tuhan menghukum itu bukan untuk menghancurkan. Tuhan menjatuhkan hukuman itu maksudnya tindakan terakhir. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menghancurkan. Ya? Tujuan Tuhan itu supaya kita belajar, berubah, bertobat, dan bersabar. Jadi Tuhan mengajar juga orang-orang yang dikasihi. Supaya apa? Dia boleh bertobat, boleh mempunyai kehidupan yang baru. Jadi ada maksudnya Tuhan memberikan hukuman kepada umat. Sekali lagi saya katakan, hukuman Tuhan bukan untuk menghancurkan. Hukuman Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita.
kita sekarang ada di periode kemurahan. Kalau kita ada dalam dosa, saudara, kita bertobat. Kalau kita ada dalam sebuah kesalahan, ketidaktaatan kepada Tuhan, mari kita bertobat. Baharui hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya apa yang ditulis dalam Yeremia pasal 29 menjadi kenyataan. Ada manusia banyak mengeluh kenapa jadi orang Kristen susah sekali. Lihat, hubungan ada suatu alat untuk kita mengoreksi diri. Haleluya, haleluya. Kalau kita tidak mau dihukum, ayo kita balik sebelum dihukum. Amin. Bertobat sebelum dihukum. Berubahlah sebelum dihukum. Banyak kesalahan kita, bukan? Tapi kesalahannya disimpan, atau mungkin kita minta ampun, tapi bikin lagi. Gak selesai. Terkadang damai sejati jauh dari kita. Karena kita gak beres-beres. Oleh sebab itu, lewat firman Allah yang kita dengar pada hari ini, kita melihat keadaan. Mungkin saat ini kita dalam sepertinya ada dalam ajaran Tuhan. Macam-macam ya ajaran Tuhan. Orang itu tuh merasa enak gak? Ya enak kan? Ajaran itu enak gak sih? Enak gak sih? Segala sesuatu yang tidak enak buat daging kita. Siapa tahu itu ajaran Tuhan, hukuman Tuhan buat kita. Sebab itu, sebelum dihukum sepertinya balik. Tuhan akan berkati. Tuhan terus akan membawa kita kepada damai sejahtera. Mungkin saudara dalam tekanan batin. Apa? Mungkin saudara dalam sakit, tak selesai. Ayo, koreksi hidup kita. Mungkin kita dalam susahnya gak ada lagi. Ayo kita sama-sama koreksi. Ini periode kemurahan, periode anugerah. Tuhan mau kita kembali supaya kita luput dari hukuman itu dan kita terus menjalani hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Gereja Tuhan akan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai saudara kesabaran Tuhan itu apa ya? Ditahan. Makanya tidak pulang sebelum hukum. Tuhan sabar banget sudah. Bayangin 100 tahun ada waktu. Sabar sama saya. Sekian waktu Tuhan tunggu saya untuk saya kembali kepada yang benar. Panjang waktu, saudara. Tuhan menunggu juga saudara. Amin. Sadari. Panjang waktu Tuhan berikan kepada kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Artinya saudara, kalau kita belajar ada hubungan, jangan main-main. Jangan main-main sama Tuhan. Ibadahmu jangan main-main, dibalut dengan macam-macam yang indah, tapi hatinya main-main. Tuhan tahu, bawa aja gak dilihat. Jadi pikir gak ada Tuhan tahu. Ya, Tuhan akan berkati gereja.
memberkati gereja kita, keluarga saudara akan diberkati kalau kita hidup taat kepada Tuhan. Amin. Ya, ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk hal ini. Kenapa? Supaya kita tidak ada dalam sesuatu yang berbeda kepada hukuman yang lebih dalam lagi. Tuhan mau ayo kita kembali kepada ketaatan. Jangan kepada hal yang lain. Kita tetap percaya hanya kepada Yesus saja. Pengharapan kita kepada Yesus saja. Dan akhirnya Yesus berubah. Yesus dihukum. Dia disalib. Karena tidak. Oh haleluya, kita tahu sekarang Tuhan mengasihi anak. Dia rela disalib untuk menanggung segala kesalahan kita. Hari ini sekarang anugerah itu pasti berbeda. Hidup istirahat, hidup percaya, hidup suci, hidup tulus. Maka dari semuanya itu kita akan mengalami hidup damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Amin. Jangan perbaikan. Amin. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Maka janji Tuhan Yeremia 29 ayat yang ke-11 akan menjadi kenyataan. Mari kita sungguh. Tuhan memberkati kita. Tuhan cinta kita sekarang. Makanya firman disampaikan. Karena dia tidak suka kematian orang, tetapi yang ia sukai Bapa, sungguh hatiku, ubah hidupku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Merenungkan firman Tuhan. Mari kita melihat keadaan kita masing-masing. Kalau engkau ada dalam sebuah ketidaktaatan, kita ada di dalam dosa, Tuhan masih memberikan kemurahan itu bagi kita. Ada periode kemurahan, ada periode
Jangan keraskan hati. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Jangan tunggu esok. Karena belum tentu kita mencapai hari esok. Waktu yang Tuhan beri, biar kita manfaatkan baik-baik untuk menjadikan hidup ini lebih berarti di hadapan Tuhan. Amin. Lebih berharga. Kita tidak memasuki di periode hukuman, karena hukuman itu adalah langkah terakhir Tuhan kepada orang yang mengeraskan hati. Hari ini Tuhan kabarkan ini. Tuhan punya maksud, saudara. Dan Dia mengasihi saya, Dia mengasihi saudara. Jangan sampai kita ada di masa-masa hukuman itu. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Jangan kita mulai salah, ayo kita kembali. Kalau kita sudah tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ayo kita kembali. Haleluya. Kalau ketaatan kita sudah mulai pudar, mari kita kembali. Minta Roh Kudus, baharui aku Tuhan. Aku ingin menikmati damai sejahtera-Mu, bukan hukuman Tuhan. Aku ingin menikmati damai Tuhan dalam setiap kehidupan. Rumah tanggamu akan diberkati Tuhan. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Segenap hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Mari manfaatkan masa-masa kemurahan Tuhan. Haleluya. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Tuhan mengampuni kesalahan kami. Tuhan mengampuni ketidaktaatan kami. Engkau mati buat kami Tuhan. Engkau tersalib karena kesalahan kami. Engkau tersiksa karena dosa-dosa kami. Dan akhirnya kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau melanjutkan kehidupan ini bersama Tuhan. Amin. Kami mau melanjutkan kehidupan ini hidup taat kepada Engkau. Haleluya. 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 Haleluya.
membaca dan mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau punya tujuan yang baik buat kami. Amin. Apa yang Engkau kabarkan saat itu Haleluya. akan mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi gereja yang akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Karena kami melakukan ketaatan terus kepada Engkau. Kau menghapus segala dosa-dosa kami. Amin. Menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Masa kelam kami, masa lalu kami yang penuh dengan dosa dan kekelaman, Tuhan hapuskan di dalam nama Yesus. Kami berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab itu tolong kami Roh Kudus untuk kami tetap bertahan dalam kehidupan kami. Amin. Taatan kami kepada Engkau. Amin. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Yes. Dalam segala kegelisahan mereka, mungkin ada di antara mereka yang hidup tertekan, ada dalam ikatan sakit, penyakit. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau sedang berbicara kepada kami. Mungkin ada di dalam kekurangan, Engkau juga sedang berbicara kepada kami. Amin. Buka semua Tuhan, beri pencerahan kepada kami, supaya kami tahu dan sadar Tuhan. Dan kami mau berubah. Amin. Berikan hati yang baru, hidup yang baru, cara berpikir yang baru, Amin. dan bersikap serta bertingkah laku yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bila firman-Mu berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Yes. Jangan cuma hari ini Tuhan, Amin. tapi firman itu yang berkuasa mengingatkan kami terus, Amin. yang akan terus mengikat kaki Haleluya. kami Haleluya. tidak keluar dari zaman-Mu. Amin. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus semua terus berbicara dalam setiap hati kami semua. Kau terus mengingatkan kami. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat firman. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Bapak Gembala yang dalam perjalanan ke Palembang bersama rombongan Tuhan untuk
menjaga, melindungi, tibakan dengan selamat, dan apa yang akan dikerjakan Tuhan berkati. Amin. Kami juga berdoa bahwa pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Amin. Tuhan akan selalu memberkati. Pakai kami Tuhan menjadi alat-alat yang luar biasa, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau, bertambah-tambah iman kami kepada Engkau. Bahkan Tuhan kami berdoa, biar pelayanan di tempat ini semakin berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak kecil, berkati para remaja, berkati para pemuda, kaum bapak, kaum ibu, Tuhan berkati kami semua. Segala tugas-tugas masing-masing dari kami, biarlah Tuhan yang akan menolong. Pekerjaan-pekerjaan umat-Mu Tuhan diberkati. Mereka yang bekerja di kantor, mereka yang bekerja sebagai driver Tuhan, yang berjualan, apapun yang dikerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Tuhan buat berhasil. Haleluya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, yang Engkau terus berkemurahan. Ada masa kemurahan yang Tuhan masih berikan. Biarlah bangsa ini boleh diselamatkan oleh Tuhan. Pemimpin negara kami Tuhan berkati, dari pimpinan pusat sampai kepada daerah. Tuhan tolong dan lindungi pemimpin kami menghadapi masa kampanye, menghadapi pemilu. Tuhan tolong berikan keamanan di segala tempat. Biarlah kami tetap mendapat keamanan di mana kami pun tinggal Tuhan. Kami juga berdoa setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat-Mu diberkati Tuhan, yang mengembalikan milik Tuhan. Biar Tuhan yang akan membalas dengan berlipat kali ganda, sehingga pelangi dibukakan, dicurahkan berkat rezeki yang dahsyat kepada orang-orang yang taat melakukan firman-Mu. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah ini diberkati Tuhan. Terus tambah-tambahkan talenta-talenta buat mereka semua yang akan mereka pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan, ibadah-ibadah yang kami akan adakan, Tuhan akan berkati. Berikan kerinduan hati kami untuk selalu bersekutu, untuk selalu berkumpul dan ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kami ini Tuhan. Tuhan, lewat kesempatan ini kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga besar siahaan yang Tuhan mengalami duka hari ini Tuhan, dengan dipanggilnya adiknya Tuhan di pangkuan Bapa. Engkau berikan penghiburan kepada keluarga besar siahaan. Ya Tuhan Yesus, pengandalan kepada Engkau terus ada dalam keluarga ini. Keluarga yang ditinggalkan dikuatkan imannya Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, segala yang terjadi ada maksud Tuhan buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Ya Tuhan menyertai perjalanan kami. Lindungi kami, tibakan dengan selamat, dan damai sejahtera Tuhan terus menyertai kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala bahaya, jauhkan kami dari segala kecelakaan, akan jauhkan kami Tuhan dari segala hukuman ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah ini, dan terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuh ucapan syukur hanya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudara, mari angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih putranya yang tunggal Yesus Kristus,